Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin men-highlight ya hasil dari UCL, dimana 4 besar ya sudah dipastikan lolos. 4 tim sudah dipastikan lolos, yaitu di bagian kiri ada Arsenal yang akan berhadapan dengan PSG. Di bagian kanan akan ada Barcelona yang akan berhadapan dengan Inter Milan ya. Dimana kita ke pertandingan kemarin dulu, dimana PSG kalah dengan skor 3-2 menghadapi Aston Villa, namun menang agregat 5-4 ya. Dimana pertandingan di Villa Park kemarin itu berjalan sangat terbuka. Aston Villa mengambil inisiatif serangan, namun PSG pun tidak main bertahan ya. PSG pun tidak main bertahan, sangat berbahaya counter-counternya PSG ini ya. Dimana PSG unggul terlebih dahulu 2 gol ya, sebelum dibalikan dengan skor 3-2 oleh Aston Villa ya. Itu semuanya rata-rata tendangan jarak jauh ya, luar biasa tendangan jarak jauhnya dari Aston Villa ini. Aston Villa berusaha keras sekali, kelihatan mereka sangat try hard ya dalam UCL kali ini, dimana berkali-kali lini belakang PSG itu sangat kewalahan ya, dengan pergerakannya Rashford terutama ya, Rashford, kemudian McGinn ya, kemudian Bergens gitu ya. Namun ya tidak terlalu klinis. Rashford tidak terlalu klinis, Asensio 1 lawan 1 juga tidak klinis, yang membuat Aston Villa sebenarnya bisa aja ya mengimbangi PSG secara agregat. Namun sayang karena mereka tidak terlalu klinis, hanya dapat 3 gol ya dari harusnya dapat 4 gol, sehingga PSG tetap lolos meskipun kalah dengan skor 3-2. Dan di awal-awal PSG juga cukup klinis ya, memanfaatkan serangan balik gitu ya, di mana Nuno Mendes, Hakimi gitu ya mencetak gol dua fullback ini. Dan PSG akan ketemu dengan Arsenal ya. Dimana kita ke pertandingan Dortmund Barca dulu, dimana Barcelona kelihatan banget tanpa Pedri. Ini tengahnya bener-bener gak ada metronom ya, dimana kan yang main De Jong, Gavi, Fermin ya kan, Fermin di belakang Lewandowski. Ketika Pedri diganti sama Gavi, dimensi permainan Barcelona itu berubah total. Visi-visi main, kipas-kipas yang biasanya dilakukan oleh Pedri ini nggak kelihatan gitu ya. Dan itu dimanfaatkan oleh Borussia Dortmund, di mana Dortmund berkali-kali berhasil mengambil tempo yang diambil oleh Barcelona dan menciptakan 3 gol lewat hat-trick Guirassy. Dan Barcelona hanya bisa membalas lewat gol bunuh diri pemain Dortmund ya. Dan kelihatan ketika Pedri tidak ada di lapangan, Yamal, Lewandowski atau Rapinya gitu ya, terutama Rapinya dan Yamal ini tidak terlalu kelihatan perannya. Tidak terlalu kelihatan, kan sedikit-sedikit aja skill individu, namun tidak terlalu dominan jadinya. Biasanya kan Yamal, Rapinya ini sangat agresif gitu ya, namun tidak terlalu banyaknya passing yang diberikan kepada mereka. Ini membuat mereka juga sedikit mati kutu gitu ya. Jadi memang Barcelona nih lumayan tergantung sekarang sama Pedri ya, dengan skema permainannya Hansi Flick gitu ya. Sementara Dortmund bermainnya sangat ngegas, sangat try hard ya mereka untuk mencari kemenangan gitu ya, bermain sangat cepat, direct gitu ya. Tidak terlalu banyak kontrol bola, langsung satu sentuhan, jarak pemain juga jauh lebih dekat ya, dibanding ketika mereka bertandang ke Camp Nou itu mereka benar-benar banyak sekali space gitu ya. Namun di pertandingan tadi kemarin ya, itu Dortmund bermainnya jauh lebih bagus, jauh lebih compact. Namun ya hanya berbuah 3 gol, dan itu belum cukup untuk meloloskan Dortmund, di mana Dortmund menang 3-1 dan agregat 5-3 untuk Barcelona ya. Kemudian di pertandingan dini hari tadi ya, dimana Inter Milan ketemu dengan Bayern Munchen. Menurut gue di sini Bayern Munchen sebenarnya layak menang sih. Menurut gue layak menang gitu ya. Bisa aja ngebawa game ini ke extra time, namun mereka tidak terlalu klinis, terutama di babak pertama. Di babak kedua Harry Kane sempat membawa tim ini ada harapannya, namun
langsung dibalas oleh Lautaro Martinez dan juga Benjamin Pavard lewat sundulannya. Inter juga bermainnya tidak terlalu menyerang, ya, bermain dengan pola 3 back ya, dimana ada Acerbi, ada Bastoni gitu ya. Bermainnya juga tidak terlalu ngegas, sekali-sekali mereka melakukan counter attack gitu ya, karena Munchen berkali-kali mengambil inisiatif gitu ya, karena mereka harus mengejar ketertinggalan. Munchen bermainnya jauh lebih beresiko. Dan ya, satu hal yang menjadi sorotan menurut gue di sini adalah satu pemain, yaitu Kim Min-jae. Kim Min-jae menurut gue defense-nya ini sangat buruk ya di pertandingan kemarin, dimana dia 2 kali tidak mengambil timing yang benar. Di gol Pavard pun Kim Min-jae bisa dibilang kalah reaksi dengan Pavard, sehingga Pavard berhasil mengambil momentum dan 2-1 untuk Inter Milan. Di gol pertama pun sama, bola liar akhirnya jatuh ke Lautaro Martinez ya. Dan itu adalah salah satu kurang sigapnya Kim Min-jae. Padahal Kim Min-jae itu selalu dekat dengan bola padahal. Jadi ya bad luck ya, sekali lagi kayaknya ini defense-nya Munchen ini bermasalah sekali ya musim ini ya. Defense-nya Munchen bermasalah sekali musim ini, dan Kim Min-jae ini kayaknya udah 2 tahun terakhir ya, kalau main di UCL tuh pasti ada aja gitu gerakan yang salah. Gue rasa sih Munchen harus mencari lagi satu center back ya, yang levelnya tuh bisa bersaing di UCL gitu, tidak terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri ya. Sementara Real Madrid versus Arsenal gitu ya, yang ditunggu-tunggu ya oleh semua pecinta sepak bola Indonesia terutama ya, dimana remontada disuarakan, semoga bisa comeback gitu ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Real Madrid adalah masalah yang terus timbul dari awal musim sampai sekarang, dimana masalah Real Madrid ini terutama setelah Mbappe datang adalah mereka tuh tidak bisa menjadi satu unit tim. Itu adalah masalah dari Real Madrid, dan masalah ini timbul karena mereka tidak punya yang namanya metronom di lini tengah. Mereka tidak punya leader di lini tengah, dimana kan Modric udah jarang turun, Toni Kroos sudah pensiun, dimana sebenarnya 2 pemain ini adalah leader Real Madrid yang sesungguhnya sebenarnya ya, dimana pemain-pemain depan itu bisa hebat karena peran Modric dan Kroos ini, yang kedua pemain ini bisa mensuplai bola dengan sangat baik gitu ya ke depan, sehingga Benzema atau Vini atau dulu ada Ronaldo, ada Bale, Asensio, dan semua pemain depan Real Madrid itu kalau ada Modric dan Kroos gitu ya di era kejayaannya, itu sangat mudah menerima bola-bola gitu ya, dimana progresi passingnya juga sangat baik kan. Toni Kroos sebagai metronom, Luka Modric sebagai box to box gitu ya, bermain sangat baik gitu ya, membagi tugas. Dan ini yang tidak terlihat Real Madrid di musim ini, dimana Valverde sebagai box to box itu tidak ada metronom di tengahnya, tidak ada partnernya, karena Tchouaméni terus terang tidak sebaik Toni Kroos. Jauh lah levelnya Tchouaméni ini emang cocoknya jadi gelandang bertahan sih ya, dia tidak terlalu bagus progresi passingnya Tchouaméni itu. Dan Valverde juga umpannya untuk sekelas box to box ya, ini agak banyak yang ngawur sih, banyak yang gak nyampe Valverde, karena lini tengah yang luck ya dari Real Madrid, sehingga terkesannya Real Madrid itu akhirnya lini depannya tuh harus bermain sendiri. Kenapa? Karena di lini tengahnya ini tidak ada pembagi bola. Lini tengahnya ini nggak ada pembagi bola. Jadi ya sangat disayangkan ya, Real Madrid musim ini tidak bisa mendatangkan gelandang kreatif ya. Karena kelihatannya gelandang Real Madrid meskipun Tchouaméni sebenarnya kreatif ya, tapi Tchouaméni is Tchouaméni gitu ya. Untuk harga hampir 100 juta performanya sangat luck sih Tchouaméni ini. Jujur, sangat jauh dari harapan gitu ya. Jadi kehilangan Toni Kroos sangat terasa di Real Madrid ini. Mereka tidak bisa bermain as a unit ya. Bermainnya sendiri-sendiri, Vini bermain sendiri, Mbappe bermain sendiri, Rodrigo bermain sendiri. Ya bagaimana mereka tidak bisa bermain sendiri, wong mereka di beberapa tahun terakhir itu sangat tergantung dengan peran Kroos dan Modric. Dan ketika tidak ada keduanya, akhirnya ya mereka harus bekerja keras sendiri lini depan.
dan itu bisa dipahami gitu. Makanya ini gue nggak tahu Ancelotti akan lanjut atau tidak ya, kemungkinan besar sih kayaknya nggak akan ya. Nah mungkin pelatih berikutnya itu harus memikirkan sih, mencari pemain tengah yang umurnya udah matang, kemudian kalau bisa bertipikalnya tuh playmaker, nggak usah yang mahal, tapi fungsinya itu, fungsi metronomnya itu yang harus dicari oleh Real Madrid menurut gua. Ya fungsi metronom seperti Toni Kroos lakukan, gitu ya. Jadi itu aja menurut gua kelemahan Real Madrid. Sisanya ya Madrid is still Madrid ya. Madrid still Madrid, dimana kelihatan kali ini depan, terus Bellingham juga tetap aja butuh seorang Toni Kroos menurut gua, dan Luka Modric. Sekarang Modric gua nggak tahu bakal lanjut atau enggak. Ya dua pemain itu harus dicari penggantinya sih, karena Valverde ini belum menyentuh levelnya kejayaan Modric, belum menyentuh prime-nya Modric. Modric ini pemain yang eksepsional sekali untuk seorang box to box ya, dimana dia seorang box to box tetapi akurasi passingnya juga luar biasa, dan visi mainnya tuh bener-bener playmaker banget gitu, padahal dia adalah seorang box to box. Jadi peran Modric ini akan sangat kehilangan sih Madrid ya. Gitu aja soal preview UCL. See you di video-video berikutnya ya guys ya. Bye.